Niat hati buat ngejatuhin Kang Deddy Mulyadi, yang ada majalah Tempo malah dibuat malu. Dibuat malu, dikuliti habis-habisan. Masa media sebesar itu salah data, salah sumber. Ini dibongkar habis oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang dimana kita tahu majalah Tempo dengan terang-terangan nyerang nih dia. Wah, parah sekali sih. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Pati dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Nah. Ini yang saya maksud tadi. Dikuliti sama Kang Deddy. Malu nggak tuh? Malulah. Masa media sebesar Tempo salah data. Atau jangan-jangan nih guys, majalah Tempo ini memang sengaja bikin gaduh. Wah. Kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk. Terus dari mana sumber ini? Dari mana sumber? Kenapa dimuat di media Tempo? Ada apa dengan media Tempo ini? Kok sukanya nyindir, nyentil dengan kalimat-kalimat, dengan pernyataan-pernyataan, padahal sebenarnya nggak ada, nggak pas. Wah, dikira kayak nyerang Pak Jokowi kali ya, yang selalu memilih diam. Tetapi yang mereka serang kali ini, mereka salah pilih lawan. Mereka lawan ini Kang Deddy. Langsung dibalas, langsung diklarifikasi, langsung diluruskan sekaligus nih guys. Di provinsi hari ini, nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Nah. Tahu kan, kalau beberapa waktu yang lalu, Rocky Gerung yang dengan tajamnya mengkritik Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan pemikiran dangkal. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi juga langsung membalas, langsung menyentil balik itu Rocky Gerung. Alam bahagia, sehat selalu, dengan melangkah hidup akan menjadi berkah. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton, meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV, karena memang nama saya adalah Mulyadi. Langsung kepanasan gak tuh? Langsung panas dingin lah media Tempo ini. Niat hati buat ngejatuhin Kang Deddy Mulyadi. Wah, tapi ternyata nggak bisa. Yang ada malah diulti balik sama Kang Deddy tuh media Tempo. Wah. Kasihan, sungguh kasihan. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Wah, ini parah, ini media Tempe ini, parah banget ini. Ini judulnya mengadu domba ini. Betul. Ya kan? Ngapain coba bikin judul kayak gitu? Nah, seperti yang kita lihat ini teman-teman. Seperti yang kita lihat ini di tayangan ini. Media Tempo menuliskan habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Dengan sampulnya itu berupa karikatur Kang Deddy Mulyadi. Wah.
wah, wah, berulah lagi media yang satu ini. Parah ini media tempe, parah. Ini nih pasti gara-gara proposal kalian tuh dulu ditolak mentah-mentah pemerintah kan, ya kan? Waktu itu kan kalian pernah mengajukan proposal, ya kan? Dan nominalnya pun gak kira-kira. Sehingga ditolak mentah-mentah sama pemerintah. Kan kalian waktu itu mau mau menaikkan citra Pak Jokowi waktu itu. Padahal udah nyata-nyata citra Pak Jokowi emang baik. Cuman kalianlah yang bikin Pak Jokowi itu seakan-akan jelek di mata masyarakat. Media. Nah, ini gimana nih? Gimana nih guys? Gimana menurut kalian dengan isu ini? Media Tempo ini berarti serangan-serangan selama ini akibat sakit hati dong, kecewa dong. Makanya Media Tempo ini terus-terusan menyerang Pak Jokowi. Kemudian sekarang nyerang Kang Deddy Mulyadi. Nah sekarang kalian mau memperbaiki katanya. Berapa nggak ngaruh sebenarnya gitu kan. Sehingga pemerintah menolak. Nah sampai sekarang kalian sakit hati. Dan sakit hati kalian merembet ke Pak KDM, Pak Mulyadi. Gitu. Sehingga kalian bikin judul kayak gini. Ya kan? Kalau sudah sakit hati itu memang sangat susah sekali sembuhnya guys. Sangat susah sekali. Seperti Media Tempo ini. Terus-terusan nyerang orang baik. Kan Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali kebijakannya yang sangat menyentuh rakyat. Bukan hanya warga Jawa Barat saja. Tetapi se-Indonesia, segala sesuatu yang terjadi di bawah kepemimpinan atau apapun yang diambil, aturan, kebijakan yang diterbitkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, atau yang sering dipanggil KDM ini, menjadi perbincangan secara nasional atau satu Indonesia. Bayangkan saja, citra dari KDM ini sudah go nasional ya, bukan daerah lagi. Padahal ini dia gubernur Jawa Barat, tetapi citranya sudah ke ranah nasional. Salam waras. Nah lo, Raja Dungu, Rocky Gerung ketemu lawan yang sepadan sekarang ini. Kalau menurut saya sih, Rocky Gerung ini bukan lawan sepadan ya. Untuk ini ya, Kang Deddy jelas jauh di atas Rocky Gerung. Kalau kita pertanyakan sekarang kan, apa yang sudah diperbuat Rocky Gerung di negara ini? Masih belum ada kan untuk sampai saat ini, ya kan? Lawannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi yang dikatakan otak dangkal, langsung deh dibalas statementnya dari Rocky Gerung. Mendingan otak dangkal tapi mencerdaskan banyak orang daripada otak dalam tapi menenggelamkan semua orang. Nah, kan ketemu. Itu si Raja Dungu, si Rocky Gerung sekarang ini tidak mendapat tidak mendapat tempat lagi di hati netizen ya. Karena apa? Karena hanya bisa nyinyir-nyinyir aja. Nah, sama Jokowi nggak ditanggapi nama Jokowi. Karena ya seorang kepala negara, seorang presiden, banyak kerjaannya lain. Nah, kalau sekarang ini sama Kang Deddy Mulyadi yang masih jadi gubernur, next insya Allah mungkin jadi jadi RI 1. Nah, lagi kesempatan sekarang ya dibungkam. Rocky Gerung ini salah pilih lawan sebenarnya. Salah pilih lawan, salah nyentil orang. Yang disentilnya itu KDM guys. Kalau KDM mah salah langsung ditanggepin dan diklarifikasi, kemudian dihajar balik. Ya dibalas. Apa yang dinyinyirin ya dibalas. Ya. Memang kenyataannya kayak gitu. Orang Rocky Gerung itu nggak ada apa-apanya, hanya provokator aja. Jelas. Raja Dungu. Jadi selamat buat yang dulu pencinta dari Rocky Gerung. Makan tuh. Ini nih hajaran habis-habisan dari Bang Jones untuk Rocky Gerung. Wah. Rocky Gerung sangat kasihan sekali sebenarnya dia. Siapa yang berharap ini gagal?
para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Nah, ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Langsung diskakmat. Orang-orang yang paling jago nyinyir, yang paling jago berusaha ngejatuhin citranya Kang Deddy Mulyadi. Pembenci dan para nyinyir, mereka mempertuhankan politik, tidak punya spirit nasionalisme. Nyesek nggak tuh? Nyeseklah kata-kata ini. Wah. Kang Deddy ini tidak seperti Pak Jokowi ya guys ya. Ingat, tidak seperti Pak Jokowi yang sangat sabar, yang memilih diam, tidak membalas. Tetapi Kang Deddy ini jangan coba-coba, langsung dibalas toh. Nah. Gimana nih guys? Gimana nih menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.